di rumah bentar, ini nggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdlatal ulama jam'iyatan thayyibatan mubarakah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa-tharra. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-ulum al-ladunniyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatasy syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh dan segenap pengurus NU Provinsi DKI Jakarta, syuriyatan wa tanfidiyatan wa banoman wa lajnatan wa mustasyaran wa a'wanan, seluruh pengurus syuriyah, tanfidiyah, mustasyar, a'wan, badan otonom, lembaga yang hadir. Wabil khusus tentunya Ratu Syuriah kita yang kita doakan semoga insyaallah lekas pulih. Amin. Begitu juga Ketua PWNU Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif yang sekaligus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya bersama Gus Bah sekretarisnya. Hadir bersama kita harus kita sapa pejabat dari unsur TNI Polri. Saya hadir yang kenal ini Pak Jajang, ini sahabat lama saya dari Pemda Pak. Ya. Kodam, dari Kodam, saya tidak melihat dari DKI, tapi hadir bersama kita alhamdulillah saudara tua kita dari Muhammadiyah, Bapak Dr. Nur Hadi. Alhamdulillah. Ini pengurus PW Muhammadiyah. Muhammadiyah kan saudara tua Pak ya. Karena waktu acara talkshow hari Milad Muhammadiyah di UMS Solo, Mbak Najwa Shihab tanya saya, Kiai satu kalimat atau satu kata singkat tentang Muhammadiyah. Saya bilang Muhammadiyah saudara tua. Ya, saudara tua. Jadi kita harus menganggap Muhammadiyah saudara tua. Karena memang Muhammadiyah didirikan 1912, NU 1926, artinya Muhammadiyah lahir duluan 14 tahun dari NU, artinya Muhammadiyah betul-betul lebih tua dari NU. Prof Mukti waktu ditanya sama Mbak Najwa Shihab, Prof satu kalimat, satu kata tentang NU, beliau bilang adik bongso. Itu jawaban beliau, adik bongso. Kenapa Prof? Kata Mbak Najwa, karena NU lahir belakangan, tapi jujur anggotanya, warganya jauh lebih besar dari Muhammadiyah. Anggota sama warga, tapi ya bukan rumah sakit, bukan. Muhammadiyah rumah sakit ya. Rumah sakit Makanya sekolah. karena Muhammadiyah itu saudara tua, NU merasa adik, Pak Nur Hadi. NU tidak pernah berani mendahului kakaknya, terutama kalau memulai puasa dan lebaran.
Kalau puasa dan lebaran monggo kakaknya duluan. Ya. Termasuk kalau pulang terawih itu adiknya ngalah, pasti belakangan. Karena memang rokaatnya kakaknya lebih singkat gitu. Kecuali kata Gus Dur kalau NU baru gitu ya. Nah, dulu Pak Harto almarhum pernah minta pada Gus Dur, Gus minta dikirim imam dari NU untuk ngimamin di Cendana. Nah, Gus Dur almarhum jawab, ini maunya yang dikirim NU baru apa NU lama katanya. Pak Harto karena nggak begitu paham, lalu beliau balik bertanya, apa bedanya NU baru dan NU lama? Kata Gus Dur, kalau NU lama itu insya Allah terawihnya 23 rakaat. Nah kalau NU baru, kata Pak Harto, kalau NU baru Gus Dur jawab tetap 23 rakaat, cuma diskon 60% tinggal 11 ya. Kata Pak Harto, karena saya sudah tua, kalau begitu saya minta dikirim imamnya yang NU baru saja. Nah, ini menunjukkan bahwa NU itu luas. Lumurunatin waluyuna. NU itu luas gitu ya. Nah, jadi kalau terawih, kalau lebaran, puasa, NU ngalah, tidak pernah berani apa tadi? Mendahului kakaknya. Satu-satunya setahu saya, tapi ini rahasia ini. NU berani mendahului kakaknya itu azan subuh. Loh betul. Azan subuh ini supaya ini ilmu ini yang saya sampaikan. Azan subuh itu dalam pandangan Muhammadiyah yang sekarang ini jadi patokan Kementerian Agama, NU dan beberapa ormas itu lebih cepat 8 menit. Lo tanya beliau. Itu keputusan majelis tarjih. 8 menit itu dalam ilmu falak artinya lebih cepat posisi matahari itu dianggap belum naik 2 derajat. Karena 1 derajat dalam ilmu falak itu 4 menit. Itu sudah moderat. Awalnya Muhammadiyah majelis tarjih mau memutuskan bahwa waktu subuh itu mestinya 20 ya. 24 menit. Jadi kita kecepatan lah. Bayangkan, kita tahu kan kalau ada tarhim, kalau kita kan pakai tarhim dulu. Tarhim, kalau tarhim itu berarti kurang 10 menit. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Bisa ditambahin nggak nih volumenya? Ya Rasulullah, nah tarhim itu kan kalau kita 10 menit menjelang azan. Lah kita ini azan saja kata teman-teman Muhammadiyah itu kecepatan 8 menit. Awalnya 24 menit. Tapi ada hikmahnya. Untung ada saudara tua kita Muhammadiyah yang berpendapat bahwa subuh itu sebenarnya masih ada 8 menit lagi. Kenapa? Kalau pas kita sahur kesiangan sudah makan belum udut. Jadi kalau NU itu kan begitu ya, mazhabnya mazhab Maliki kalau di Muhammadiyah. Mazhab Maliki itu berarti mazhab Pak Malik Fajar. Karena Pak Malik Fajar ini Muhammadiyah yang ahli hisab. Ya, justru kalau Muhammadiyah yang mazhab Syafi'i malah tidak udut, yakni Pak almarhum Pak Syafi'i Ma'arif. Makanya orang Muhammadiyah ditanya, sampai ini Muhammadiyah mazhabnya apa? Maliki, berarti ahli hisab. Nah, sudah makan belum udut atau belum minum sudah kadung azan. Kita lihat masjid mana itu? Masjid NU. Ah kalau yang ini saya hari ini ikut Muhammadiyah. Jadi NU itu enak lah ya, luas.
dalam hal furu kita tidak kaku. Makanya dalam satu kitab, saya menulis satu kitab, ini kitab saya tulis saat saya sedang di Kabul, ikut konferensi kegiatan OKI, Munazzamat Ta'awunil Islami, seminggu di sana bersama ulama-ulama OKI sedunia. Terus di malam hari, pagi hari saya sempat menulis sebuah kitab. Saya sebut kitab saya yang ini, saya tulis di Afghanistan ini, Dhawabitul Ifta Inda Nahdlatil Ulama, dalam bahasa Arab, lalu saya syarahi. Saya katakan begini, orang kalau tahu patokan ulama itu berfatwa, dia akan tahu betapa moderatnya ulama itu. Dhawabitul Ifta'i ihfad ya akhi, fahifduha sahlun li'alimin sahi, Dhawabatut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usuli thabitah, wahdar minal inkari man yukhalifu, ad-dinu yusrun wal ara'u tushilu, maqasid asy-syari'i far'i wal duran, ma'ala tuftihi tabbit wa uman. Ini panjang lalu saya salah. Singkatnya, ulama NU itu moderat. Supaya nanti disampaikan pada saudara kita Muhammadiyah, ulama NU itu moderat, bisa membedakan mana yang furu, mana yang usul, mana yang qat'i, mana yang dhanni, mana yang khilafiyah, mana yang disepakati. Makanya alhamdulillah, saya senang begitu tadi duduk beliau memperkenalkan diri, saya dari Muhammadiyah. Kemarin dengan hadir acara halal bihalal PP Muhammadiyah di UMJ, dan saya merasa terhormat diminta naik di podium. Saya merasa senang. Ya, artinya Prof Mukti mengirim WA khusus pada saya malam-malam, Kiai, semoga jenengan hadir rawuh di acara PP Muhammadiyah ini bisa ahlan wa sahlan Kiai Lukman, bisa menjadi contoh betul bahwa ada ukhuwah Islamiyah yang kuat antara NU dan Muhammadiyah. Beri tepuk tangan buat saudara. Makanya ini kolaborasi semacam ini harus terus. Kiai Samsul, terima kasih. Dan saya juga berharap nanti Muhammadiyah mengundang NU juga, Kiai Samsul diundang. Beliau ini penceramah hebat. Setahu saya beliau ngomong alhamdulillah, kata beliau ini NU, PW, NU sama Muhammadiyah kerjasamanya kuat ya sejak dulu. Muhammadiyah membangun rumah sakit, Muhammadiyah membangun kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswa. Tapi ya kalau bukan saya melakukan otokritik, siapa lagi? Betul apa tidak? Yang sama-sama kita muliakan, ini baru mukadimah ya Lukman. Jadi belum ini, baru yang saya muliakan ini. Saya muliakan aja udah 10 menit ini. Dan saya muliakan tentunya ini sahibul apa itu? Sahibul makan wal makan, yang memiliki tempat ini dan yang ngasih makan ini. Beliaunya tidak hadir. Berarti ini termasuk orang yang kalau ngasih tangan kanan, tangan kiri gak tahu. Bapak Haji Zafarid beserta keluarga besarnya, ya semoga insya Allah beliau senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan. Sekaligus saya jawab tadi pertanyaan daripada Kiai Samsul, katanya PWNU lain itu sering dapat program dari PWNU, kenapa PWNU Jakarta tidak? Karena PWNU Jakarta sudah sangat lincah, Kiai Samsul. Jadi sudah sangat lincah, jadi tidak perlu dikasih, itu udah pinter nyarinya. Oh, bisa bikin acara sama kami ini sangat lincah sekali. Ini baru satu, Pak, baru satu. Ya. Beliau ini kan sahibul akses. Sahibul akses, orang punya akses luar biasa. Para hadirin
hadirat, segenap pengurus PWNU dan hadirin semua tamu undangan yang saya hormati. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita semua dapat hadir memenuhi undangan acara halal bihalal PWNU DKI yang menurut saya ini sangat meriah dan mewah. Ini selama habis lebaran saya keliling menghadiri acara halal bihalal di seluruh Indonesia, karena saya ini cuma di Jakarta sehari, siap-siap taruh baju kotor keliling lagi. Alhamdulillah saya sehari paling 2 hari udah paling lama di Jakarta itu keliling. Nah, tapi ini setahu saya ini acara paling mewah ya. Bukan paling banyak, bukan. Kalau paling banyak itu kemarin saya lihat hadir tuh di PCNU Bangkalan. PCNU Bangkalan ini yang hadir kata panitia 3.000 orang. Maklum, Bangkalan itu Madura. Madura itu jangan orangnya, sapinya saja enak. Orang Madura itu jangan orangnya, sapinya saja. Jadi jangan baper. Kalau di Madura itu Muhammadiyah tidak banyak. Muhammadiyah itu di Madura minoritas. Kiai Ma'ruf Amin cerita pada saya, dia tahun 70 kan sudah jadi anggota dewan ya. Pernah tanya orang Madura, bagaimana perkembangan Islam di Madura? Alhamdulillah ya, Islam di Madura mayoritas kan. Mayoritas itu berapa persen? 90% dia. Pikir dia, kalau Islam 90%, 10%-nya pasti Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lain-lain. Kata Kiai, yang 10% perinciannya bagaimana? Yang 10% Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dianggapnya bukan Islam. Itu dulu Pak, tahun 70-an. Nah, sekarang saya sudah dengar NU Muhammadiyah sudah mulai besanan Pak. Alhamdulillah. Dulu tahun 70-an, 80-an, jangankan Anda berpikir NU Muhammadiyah besanan. Orang NU, anaknya kuliah di Jogja, pesannya cuma satu. Jangan kuliah di kampus Muhammadiyah. Maka ada satu anak Madura kuliah di Jogja, pamit, Bapak, Ibu, izinkan saya berangkat mau kuliah di Jogja. Boleh, Cok. Orang Madura kalau manggil anak kan Cok. Kalau para rawuh, para rabu. Lawang lambang. Ya. Wajan bejen. Nah, orang Madura. Yang penting kamu boleh kuliah, asal satu syaratnya, jangan kuliah di kampus Muhammadiyah. Anaknya pinter, dia tidak masuk di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tidak. Tapi kuliahnya di Universitas Ahmad Dahlan. Sampai lulus Pak. Begitu pulang dia bilang, Bapak, mohon Bapak sama Ibu menghadiri saya wisuda. Alhamdulillah saya sudah selesai kuliah di Jogja selama 4 tahun lebih. Pak, kamu kuliahnya di mana, Cok? Universitas Ahmad Dahlan. Sip, yang penting jangan di Muhammadiyah. Ini saking bapaknya nggak ngerti. Kalau yang namanya Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Makanya saya katakan dalam syair di kitab saya dulu ini, saya nulis kitab Tuhfatul Qasi wad Dani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dalam satu syair saya katakan, Muhammadiyah bidah la nantashar wa nahdatun bi Hashimin qad ishtahar wa akmalal bisriyu fir riasati wahabana dil fadni fi siyasati. Muhammadiyah, adapun Muhammadiyah, kul katakan olehmu, bidahlanan tasyara, menyebar organisasi ini karena didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wa nahdlatun, sementara Nahdlatul Ulama bihashimin,
didirikan oleh Kiai Hashim Qadis Tahara, kemudian menjadi organisasi yang sangat masyhur bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia termasuk di akhirat. Kalau tidak berlebihan kalau ada orang bilang insya Allah penduduk surga itu mayoritas NU Pak. Kenapa? Ya karena yang terbesar di Indonesia NU. NU-nya lebih spesifik lagi adalah Jawa Timur. Jawa Timur lebih spesifik lagi mayoritas di surga itu Madura. Maka bahasa di surga itu selain Arab bahasa Madura. Begitu orang ketemu, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang Madura bilang, Orang kan begitu. Jawa Timur kita tahu mayoritas. Survei terakhir tadi belum bicara survei, 60% katanya Muslim Indonesia itu Indonesia. Khusus Jawa Timur bukan 60%, 70%. Jadi kalau di pasar ada 10 orang lewat, insya Allah 7-nya NU, termasuk copetnya. Ya Allah, lah siapa lagi yang melakukan otokritik? Keluarga NU itu memang macam-macam kok. Gak semuanya dipikir soleh semua kayak jenengan ini. Apa dipikir warga NU itu orang soleh-soleh semua kayak jenengan yang hadir ini? Lalu kita tidak mengakui warga NU yang memang masih awam-awam. Kalau yang hadir ini sudah pengurus Bano, yang dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Ya di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana. Dan saya tuh kadang-kadang ketemu warga NU, ya Allah, Kiai Samsul, Kiai Nur Alam, Pak Jajak, yang aduh, selawatannya aja, ngajinya aja, maaf masih jauh dari kelihatan santri. Kalau selawatan ngaji itu yang daki-daki itu ya, bahasanya Arab ya, mughram qalbi bi hubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah mughram. Itu kan Arab. Jadi kemarin saya diundang PCI NU Hong Kong, kumpul warga NU. Lalu saya kok suruh nyumbang selawatan lagunya Iwak Bandeng. Terpaksa saya ngikuti. Selawatan apa ini? Iwak Bandeng ya. Lalu PMI, pekerja migran, ibu-ibu. Iwak Bandeng, Iwak Bandeng, Iwak sepat, percuma ganteng gak tahu sholat. Iwak hiu dibagi papat, percuma ayu rasa seneng sholawat. Salim ala Sayyidina Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan begitu saya nyumbang dimasukin Facebook. Rame wakil ketua umum PBNU nyumbang sholawat Iwak Bandeng. Ya Allah. Tapi saya rasa inilah warga NU yang peradabannya memang masih cemat. Ada yang memang sudah pinter-pinter. Saya lalu bilang sama PCI, sama warga NU di Hong Kong, 4 hari sebelum saya kesini, saya ceramah di UI.
kumpul majelis wali amanah UI, keren-keren yang hadir. Profesor Dr. Sri Mulyani, Profesor Dr. Bambang Sumantri Brojonegoro, itu dari namanya aja udah kelihatan. Itu nama akademis, nama apa namanya? Orang-orang intelektual, orang-orang kaya. Kan orang kaya itu nama ketahuan, ya kan? Kalau nama orang kaya itu Bambang Sri Mulyani, Agus termasuk kaya, kecuali Agus ketua PCNU. PCNU punya nama Agus juga ya. Ya kalau Agus ketua PCNU ini masih ya, levelnya masih ashabul proposal. Aslinya pakai sos apa itu? Saya di sana mahasiswa di amanah orang-orang ada Gus Yahya. Saya berbicara bagaimana hebatnya Imam Ghazali membicarakan teori-teori ilmu kimia, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran dalam kitab Ihya'nya. Lebih banyak lagi di situ saya cerita tentang itu karena ada Gus Yahya juga di sana. Alhamdulillah, beliau sekarang jadi ketua majelis wali amanah dan saya diminta untuk habis itu ketemu warga itu yang level pemikirannya top begitu, kita bicara ilmiah, ketemu warga itu yang tadi levelnya iwa banget. Ya tapi inilah warga kita, peradaban ini. Iwa Bandung masih lumayan, ternyata kemarin saya ke Pekalongan di kampungnya Pak Kiai Samsul. Saya diminta ceramah di Kampus Palawa, tempat Lutfi halal bihalal. Lalu paginya kumpul sama pesantren-pesantren di sana. Di Pekalongan malah ada selawat lebih. Ya kalau ada mendengar mungkin aneh, tapi itulah warga kita. Daskumu dasmu piye, daskumu dasmu piye, daskumu dasmu piye, daskumu dasmu piye. Monggo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ini saya baca orang Pekalongan selawatan, tapi jangan diviralkan. Ono rondo ngeleri utang diler nanggur kasur. Janda jemur kutak. Hati longso mikiri utang, tekan tuwa ra bisa nyaur. Ala toha Salatullah salamullah ala yasin. Ono dudo ngumbai sempak siji gak bisa ganti. Awak loro ditinggal bapak, tekan tuwa ra bisa rapi.
secara khusus disampaikan Gus Yahya pada saya, Pak, sampai harus dulu selawatan itu. Saya dikasih lihat, ya inilah potret warga NU. Nah, saya ingin menjelaskan, inilah apa namanya, potret warga NU. Sebuah kenyataan. Kita tidak perlu menutup-nutupinya, karena memang warga NU itu tadi levelnya macam-macam. Kata orang Madura apa namanya? Macam-macam. Nah, oleh karenanya bagaimana kemudian pengurus NU itu sekarang mulai ini Pak, setelah setengah jam baru Pak, ngaji organisasi. Tadi pemanasan, saya dikasih waktu berapa menit di Samsul. Ya, ini mulai kita masuk ke mulai panas itu. Warga NU ini memang levelnya macam-macam. Nah, oleh karenanya bagaimana kita kemudian bisa memposisikan diri sebagai pengurus NU itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan posisi beliau terhadap umat ini. Nabi mengatakan dalam satu hadis, Innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya diriku, saya kata Nabi, rahmatun muhdah, diutus Allah membawa rahmat dan sebagai hadiah. Muhdah itu hadiah untuk umat. Makna rahmat semua kita tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu artinya orang yang memiliki sudut pandang kasih sayang terhadap umat. Nabi itu jangan ditanya bagaimana beliau begitu memandang umat itu dengan pandangan kasih sayang. Semua disayangi. Jangankan maaf orang-orang yang saleh, orang-orang sahabatnya yang masih ahli maksiat saja disayangi. Itu artinya kita pengurus NU harus memandang warga NU semuanya di semua level dengan pandangan rahmat yang pertama, penuh kasih sayang. Jangan mohon maaf, pengurus NU itu terkesan hanya rahmat pada yang memberikan keuntungan pada diri. Ya tadi, kalau sama yang mohon maaf orang-orang berada yang sohibul apa namanya? Ya yang punyalah diurus. Karena ini biasanya memang begitu kelihatannya. Baru mau ngurus warga NU yang di bawah itu karena kebetulan ada irisannya dengan warga NU yang di atas. Mulai ngumpulin ranting, anak ranting, mulai rajin bikin Lailatul Ijtima 5 tahun sekali. Karena ada kepentingannya orang-orang yang tadi di atas itu. Makanya jangan sampai NU di DKI kelihatannya ya hanya karena begini. Saya secara khusus 2 tahun lebih yang lalu di Samsul, ya, saya diomongi pemimpin tertinggi di BBM. Saya pikir beberapa saya sudah ceritakan secara lisan dengan beberapa kiai. Saya katakan beliau secara khusus bilang begini pada saya, Kiai Sinengan, dan satu nama disebut secara khusus untuk mendampingi saya membantu, dan Gus Faiz. Tolong bikin NU di Jakarta itu seperti tahun 70-an, 80-an, 90-an yang begitu kuat hubungan antara NU kultural dan struktural, kuat antara ulama dan habaibnya yang besar Habib Ibrahim. Ya. Yang kemarin karena kita paham jujur 2011 kemarin NU di Jakarta ini terbawa
pilpres dan pilkada. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka diminta untuk kemudian itu lupakan bab begitu. Kumpulkan kiai-kiai dan habaibnya, kulturalnya, strukturalnya dengan pengasuh-pengasuh pesantren mulai ini. Dan alhamdulillah kalau para hadirin sudah lihat ini NU dan MUI sudah asli. Betul apa tidak? Ya, Hasyim Asy'ari sudah asli. Alhamdulillah sudah asli. Sudah asli belum nanti satu. Kalau bilang belum ngomong aja nggak ngomong itu nggak ada. Ya, sudah asik gitu, sudah asik semua. Nah ini tolong dijaga. Sebab bagaimana kalau kita misalnya mau memiliki tadi pandangan rahmat kepada warganya, kalau kita belum selesai dengan urusan sendiri. Makanya insya Allah kami konsep kompak. Insya Allah kalau NU ini di Jakarta kompak, saya bisa membayangkan ini, ya walaupun ibu kota katanya mau pindah ya, tapi ini kan luar biasa ya. Potensi yang ada di Jakarta luar biasa, akses-aksesnya luar biasa. Mestinya NU di Jakarta, PW, PC dan Banonnya itu bisa memanfaatkan akses ini kalau NU-nya kompak dan terlihat besar kebesarannya. Bukan besar karena 5 tahun sekali. Kita ini kan besarnya kalau 5 tahun sekali, gerakannya cuma al-harakah al-pilkadaiyah wal harakah al-pilpresiyah. Kalau itu justru kita tidak akan dianggap besar. Tapi kalau kayak kemarin saya lihat di Bangkalan, Masya Allah, halal bihalal, lora-lora, kiai-kiai sebangkalan itu kumpul. Saya kenal, ini cicit saya Khona Kholil, ini cucunya, itu semua kumpul. Ada Gus Kikin hadir semua, sampai level provinsi pejabatnya hadir. Nah ini kan sederhana ini, semacam ini kan cukup melihat. Fragmentasi yang hadir ini kan menggambarkan apa ya, seperti apa kemudian mereka gitu kepada kita. Nah, oleh karenanya kalau kita fokus, NU kegiatannya muslimat, pengajiannya hidup, fatayat hidup, kemudian ansor hidup Pak ya, kemudian Lailatul Istima'nya hidup, kemudian juga pesantren-pesantrennya kelihatan, yang tadi itu mungkin kita belum. Kemudian di Jakarta bisa misalnya bagaimana kampus-kampus NU bagus. Nah, maka insya Allah dengan sendirinya mereka akan menghormati kita. Nah, ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan koherensi. Nah, bahasa sederhananya kekompakan. Ya di bawah ranting sampai PB kompak saja. Tapi tadi kita datang supaya kemudian dicintai oleh masyarakat, oleh warga NU dan yang lain sebagainya, harus bisa mengikuti seperti apa yang dikatakan Nabi, innama ana rahmatun muhdah. Hadis ini ingin saya iktibas. Kalau Nabi mengatakan sesungguhnya saya diutus Allah Subhanahu wa taala datang membawa rahmat buat seluruh umat dengan level yang berbeda-beda masing-masing. Bahkan kepada orang yang berbeda agama, Nabi itu rahmah Pak. Jadi jangan dikira Nabi itu rahmah hanya buat orang Islam. Pada orang yang berbeda agama, Nabi juga rahmah. Karena Nabi katakan innama ana rahmatun muhdah. Sekarang kalimat ini ayo kita iktibas, kita pakai innama nahnu rahmatun muhdah. Sesungguhnya kami ini Nahdlatul Ulama pengurusnya, NU ini jamaiyah yang rahmatun muhdah, untuk bisa dicintai sampai level seperti tadi di Bangkalan yang saya lihat luar biasa ya. Memang Madura tadi saya katakan jangankan orangnya NU, sapinya saja NU. Itu karena warga Madura itu merasa NU itu rahmatun muhdah. Bagi mereka membawa rahmat. Karena pandangan-pandangan warga pengurus NU kepada warganya
yang yurunan ummah bi'ainir rahmah, memandang mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Makanya acara-acara di sana, Pak, ya Allah, bikin acara besar itu ya tidak mengandalkan 1-2 orang yang sohibul makan wal makan juga, tapi mereka itu dari bawah ranting bahkan juga punya yang semacam. Dan saya lihat ya dengan mata kepala saya sendiri. Selama ini tadinya saya cuma dengar Madura itu jangankan orangnya, sapinya saja NU. Sekarang saya lihat sendiri, saya keliling ke Madura, semua saya sudah keliling. Kan kata peribahasa Arab, falaisa man ra'a kaman sami'a. Tidak sama orang yang katanya mendengar dengan melihat langsung. Ana ra'aitu bi'ainayya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kecintaan warga Madura terhadap Nahdlatul Ulama. Kesimpulan saya kenapa mereka begitu cinta, karena mereka tahu pengurus NU, ulama NU memandang mereka yang durunahum bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Yang kedua, kalau Nabi mengatakan innama ana rahmatun muhda, lalu saya ingin katakan kita kemudian gunakan kalimat ini untuk NU, innama nahnu rahmatun muhda. Apa arti muhda? Muhda itu hadiah. Saya ingin mengutip ungkapan Syekh Abil Hasan Asy'ari ketika menafsirkan muhda, dan murid-muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Ibnu Atha'illah Al-Iskandari. Ini kan mata rantai sanadnya begitu ya. Mata rantai sanadnya Ibnu Atha'illah, muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi, muridnya siapa? Abul Hasan Asy'ari. Saya baca Abul Hasan Asy'ari dan murid-muridnya itu mengartikan muhdah itu hadiah. Nabi itu hadiah bagi umat. Apa bedanya hadiah dengan atiyah? Nah, beliau menjelaskan tentang bedanya hadiah dengan atiyah. Sama-sama pemberian. Ini hadiah dari bulan, ini atiyah pemberian. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya sama, Pak. Tapi dalam bahasa Arab, ketika Nabi menggunakan kata muhdah, diriku adalah hadiah. Kalau kita mengatakan kita ini pengurus NU adalah hadiah buat warga NU, maka bedanya hadiah dengan atiyah. Kalau atiyah, orang yang diberi belum tentu butuh. Saya ulangi, pengurus NU ngasih hadiah saya sarung BHS, saya belum tentu butuh, Pak. Belum tentu butuh. Mungkin lebih butuh banser-banser kalau sarung. Jangankan BHS, ini dikasih gajah apa namanya? Setengah duduk, setengah berdiri, setengah satu. Jadi kalau sarung, katakan tadi gajah duduk atau atlas diberikan ke sini, jadinya hadiah. BHS diberikan kepada saya, belum tentu bermakna hadiah. Nabi Muhammad SAW itu hadiah buat umat. Nahdlatul Ulama bagaimana bisa menjadi hadiah bagi umatnya? Itu artinya apa yang dilakukan oleh NU itu dibutuhkan umat. Oleh karenanya kalau kita bicara bagaimana program kerja NU dan banom-banomnya, sekarang kita bicara keorganisasian. Mari sama-sama kita pikirkan bagaimana program kerja Muslimat, Fatayat, Ansor, NU dan lembaga-lembaganya itu adalah program kerja yang merupakan hadiah buat mereka. Oh, umat butuh. Ya walaupun itu urusan sederhana, urusan mandiin jenazah, tapi begitu NU punya misalnya satgas mandiin jenazah di tiap ranting. Kalau ada ini, Pak, baik itu yang dikoordinir oleh NU, oleh Muslimat, oleh Fatayat, jamaah tahlil. Ya walaupun sekarang tahlil sebetulnya tidak hanya milik NU ya, Pak Nur Hadi ya. Kemarin lagi rame istilah Musa, Muhammadiyah Salafi.
yang kemudian disampaikan Prof. Syafiq gitu kan, yang mulai kemudian jangankan teman-teman NU yang gelisah dengan Salafi, Muhammadiyah juga gelisah dengan Salafi, Pak. Nah, malah sekarang ini melihat keberadaan Salafi yang sudah mulai masih kesana kemari, Muhammadiyah mau tidak mau harus berkolaborasi, bekerja sama dengan adiknya yakni NU untuk membendung paham ini. Harus kerja sama. Dan karenanya sekarang saya bertemu banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, Pak, saya kalau siang saya pakai celana, Pak, Muhammadiyah. Kalau malam tahlil sarungan saya, Pak. Ternyata enak juga ya tahlil itu sarungan itu begitu. Dan saya sering kaget, Pak Nuradi. Belum lama saya dengan Rektor Jogja, habis acara dari Jogja, saya naik pesawat turun di Halim bareng. Ada seseorang bapak-bapak salaman umumnya ngajak foto selfie. Saya sopan tanya, saking pun di mana? Solo dia itu. Pengurus NU, sana 10 pengurus Muhammadiyah. La ilaha illallah. Itu berarti ya orang Muhammadiyah memperhatikan tokoh-tokoh NU. Dan menurut saya juga begitu ya. Kita lihat sisi-sisi positif. Program-program NU di Jakarta, cobalah disusun yang program itu merupakan hadiah bagi warga NU di semua level. Saya katakan di semua level. Warga NU ada di kantor-kantor BUMN. Oh, nanti dikirim dai-dai. Bagaimana kemudian dai-dainya itu kerjasama lah ya dengan Polres dengan lain. Yang itu tadi isi ceramahnya itu hadiah buat mereka. Oh, ini yang kami butuhkan. Penceramah-penceramah semacam ini yang kami butuhkan. Program-program semacam ini yang kami butuhkan. Jika NU bisa semacam ini, innama nahnu rahmatun muhda, maka insya Allah saya percaya ya NU di Jakarta akan seperti tahun 70-an, 80-an, 90-an yang sangat disegani karena kekompakan para ulamanya, antara NU, antara ulama, kultural, struktural, para habaib, yang ini sesungguhnya amaliyahnya secara umum insya Allah amaliyah nahdiyah. Alhamdulillah. Kalau masalah politik kita sudah punya pengalaman, ya sudahlah, tidak perlu terlalu kencang-kencang. Ya memang politik ini harus diakui, yang membuat organisasi menjadi kemudian tidak kompak itu biasanya juga ini, tidak koheren itu, bahkan cenderung ribut. 2014 saya ke Iran dan ke Turki, saya lupa ada barang ikut dengan saya atau tidak. Ke Iran ya? Bukan. Ke Iran ya? Iran nggak ikut ya? Oh, ke Cina. Saya ke Iran dan ke Turki. Waktu ke Iran itu saya bertanya dengan pimpinan Lajnatul Takrib Bainal Madzahib, yakni Syekh Ali Taskhir, sudah wafat, Allah yarham. Saya tanya kepada beliau, Syekh, kenapa ya itu kok Islam di Irak bisa bunuh-bunuhan antara Sunni dan Syiah? Di Syria bunuh-bunuhan antara Sunni dan Syiah. Sepertinya beliau menangkap pertanyaan saya, seakan-akan pertanyaan saya itu ingin menyalahkan Syiah, karena memang di Irak Syiah kuat. Hanya karena memang waktu itu Saddam Hussein yang berkuasa, maka Syiah walaupun mayoritas secara politik kalah. Di Syria kita tahu juga penguasanya Syiah walaupun Alawi. Nah, pertanyaan saya ini beliau paham ketika saya bertanya, kenapa kok orang bisa bunuh-bunuhan di Irak dan di Syiah, dan di Syria. Saya ingat waktu itu masih bersama Allah yarham Kiai Syarifuddin Abdul Ghani, saya ke sana dengan Profesor Ahmad Mufid, apa namanya? Pak Mufid, Mahfud. Jawabannya sederhana. Apa kata beliau? Ya akhi, hai saudaraku, katanya, apa ada dalam ajaran agama kita ini kita diajarkan untuk saling membunuh, memusuhi satu sama lain? Apakah itu atas dasar perbedaan agama, atas dasar perbedaan ormas,
atas dasar perbedaan paham, apa ada? Kan nggak ada kan, agama kita mengajarkan kita bermusuhan. Kalau sekarang Anda lihat, kenapa kok ada bunuh-bunuhan di sana? Penyakitnya dua. Apa itu? An-nasu afsadahumul malu was-siyasah. Masyarakat ini rusak, manusia ini rusak karena dua hal. Apa? Al-fulus. Apa namanya? Harta, duit. Was-siyasah, dan karena politik. Oh, berarti ini saya angan-angan, inilah penyakit kita. Jadi kalau kita ini kok ngurus NU, tujuannya dua ini sejak awal, saya bisa pastikan pengurus NU di semua level tidak akan kompak. Saya ulangi, kalau ngurus NU tujuannya dua ini, al-fulus, al-mal, was-siyasah, karena uang dan target politik, saya bisa katakan pasti tidak akan kompak dan pasti tidak akan manfaat. Nah, maka ayo kita luruskan. Tapi kalau tujuannya khidmah dan tadi mengedepankan persatuan, Mbah Hasyim Asy'ari itu kurang apa? Kalau kita baca Qanun Asasi itu adalah ya undang-undang dasarnya NU Pak NU dan Pak Jajang. Itu Qanun Asasi. Itu di Qanun Asasi Mbah Hasyim kita akan bisa melihat bagaimana beliau gandrung dengan persatuan. Dan beliau selalu mengatakan jangan sampai kita ini bermusuhan satu sama lain. Dan saya pikir pemikiran beliau ini yang sudah diterjemahkan juga dipahami oleh Bung Hatta, Bung Karno, dan para pendiri bangsa ini, sehingga kemudian beliau-beliau itu welcome terhadap NU. Apa kata Mbah Hasyim? Saya beri contoh kalimatnya. Apa kata Mbah Hasyim? Ya, beliau katakan ketika beliau berbicara tentang bagaimana pentingnya persatuan, fa innal ittihada wat ta'alufa ya mimma la yajhalu ahadun manfaatah. Sesungguhnya persatuan, saling menyayangi di antara umat manusia sesama warganya, warga NU maupun sesama warga bangsa, mimma la yajhalu ahadun manfaatah, termasuk di antara sesuatu yang semua orang tahu itu manfaatnya luar biasa. Sebab begitu kita ribut, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kebalikannya beliau katakan fattafarruqu sababud dha'fi wal khidlan wal fashal fi kulli zaman. Sebab yang namanya perpecahan itu, kata Mbah Hasyim, adalah sebab kita menjadi lemah, hina sepanjang zaman. Kalau kita kok sudah pecah, tidak koheren, tidak kompak, tidak bisa apa-apa. Fakam min ailatin kabiratin 'asha fi rahatin minal 'aish. Panjang ini nasihat beliau. Kita banyak melihat berbagai macam negeri yang awalnya mereka hidup nikmat, nyaman, sejahtera, tapi begitu berpecah belah, hancur lebur. Nah, itulah yang saya lihat di Afghanistan. Nah, oleh karenanya, kalau kita mau bicara Indonesia, kita ingin bagaimana melihat Indonesia ini kuat. Kita memulai bagaimana NU kuat dan kompak. NU di internal kuat dan kompak, ya. Dari mulai ranting sampai PBNU, termasuk di wilayah-wilayahnya, lalu dilanjutkan dengan kerjasama kita dengan saudara-saudara kita di Muhammadiyah, ormas yang lain, dan juga dengan saudara-saudara kita agama lain, maka insya Allah Indonesia akan kuat. Dan ini perlu kerjasama luar biasa. Saya pernah ke Sumba, saya sekitar 1 atau 2 tahun lalu ya, saya lupa, mengisi halal bihalal di Sumba tahun lalu. Halal bihalalnya gabungan NU dan Muhammadiyah yang hadir 5.000 lebih. Itu sudah melakukan effort atau upaya luar biasa ya. Ya, karena kita tahu bahwa di sana
muslim minoritas. Yang menarik Pak, panitianya gabungan NU dan Muhammadiyah di sana. Tapi yang jaga ini, jaga keamanan, bukan Banser, bukan Kokam. Yang jaga keamanan ini pemuda Kristen dan pemuda Katolik. Yang kayak gini pakai seragam. Bupatinya juga non Muslim, karena kita tahu bahwa Islam di sana kurang lebih 7%. Saya tanya, loh kenapa kok sampai sedemikian ini Pak, saudara-saudara dari Kristen Katolik mensupport, menjaga keamanan acara kaum muslimin di sini, orang Islam bikin acara halal bihalal. Apa jawabnya? Begini Pak Kiai, ketika kami minoritas di Pulau Jawa, kami melaksanakan Natal atau hari raya kami, yang jaga tempat ibadah kami adalah Banser dan Kokam. Maka sekarang kebalikannya, saat umat Islam di sini melakukan acara keagamaannya, biarlah kami membalas kebaikan mereka, kami yang menjaga acara halal bihalal. Makanya nanti Anda kalau ada orang mengkritik Banser ini, lu pengajian lu bubarin, gereja lu jagain. Ini orang ini berarti ngopinya kurang jauh. Ngopinya apa namanya? NU ini Banser, jutaan pengajian tidak ada yang dibubarkan oleh Bansernya Ansor. Betul apa tidak? Selama isi pengajiannya tidak menyampaikan narasi-narasi kebencian yang membuat persatuan bangsa ini yang sudah bagus jadi rusak. Betul apa tidak? Tapi kalau sudah berbicara ini sesat, ini salah, lah mau tidak mau mereka dulu. Kalau kemudian mereka ini teman-teman Ansor, Banser ini dan Kokam menjaga tempat ibadah saudara kita, itu dalam usul fikih bagian daripada mengamalkan teori Fathud Dari'ah, sebelahnya Saddud Dari'ah. Kalau Saddud Dari'ah itu kan tindakan preventif. Anda jangan mencaci maki Tuhan orang lain kalau Allah tidak mau dicaci, kan begitu dalam Al-Quran. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Itu ayat terjemahnya tadi. Lah, kalau ini sebaliknya, Fathud Dari'ah itu kita melakukan kebaikan agar kita mendapatkan kebaikan. Kita jaga saudara-saudara kita yang minoritas agar pada saat kita muslim minoritas di satu tempat seperti di Sumba, di NTT, di Manado, termasuk di Papua, termasuk mungkin di sebagian Sumatera Utara, maka saudara-saudara mereka akan juga menjaga kita saat minoritas. Alhamdulillah saya sudah keliling tempat itu semua dan mereka selalu berkata, Pak Kiai, insya Allah Masjid NU, pesantren NU akan kami jaga. Kenapa? Karena kami merasa saat kami minoritas di tanah Jawa, NU lah yang menjaga kami yang minoritas. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Pak Samsul, intinya program kerja kita sangat banyak. Pada saat kita bilang NU itu merawat, jaga dan membangun peradaban, ya banyak. Kita tahu memang di NU sendiri kita bagi tugas. Ya, ada yang bicara di level-level high, ya ada yang bicara di level-level ya bawah. Ya, mungkin saya ya kadang-kadang ke sana, tapi seringnya ke bawah. Seringnya ke bawah. Karena memang enakan yang di bawah Pak daripada yang di atas. Ya, apa namanya? Enakan apa namanya? Di bawah daripada di atas. Asik ya, walaupun kita juga sesekali ke sana saat mereka meminta. Nah, tapi program kerja kita yang banyak ini ya tidak akan pernah bisa terlaksana sebelum kita betul-betul kompak, koheren ya satu sama lain, dan itulah pesan utama daripada halal bihalal. Mari kita kompak, insya Allah NU di Jakarta akan kuat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.